Nah, jadi dikatakan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi wa ankaratil qadariyah. Mu'tazilah qadariyah ini mengingkari karamatil auliya. Kenapa? Li'annahum lam yajidu, karena mereka belum pernah mendapatkan fi ahli bid'atihim, di golongan mereka semua saudara para ahli bid'ah, da karamatin, yang punya karamah. Nah, jadi Abu Mansur bilang jangan kaget kalau Mu'tazilah nggak percaya sama karamah. Kenapa? Karena ulamanya nggak ada yang punya karamah. Karena ulamanya nggak ada yang punya karamah, karena tokoh-tokoh mereka nggak ada yang punya karamah, saudara, sehingga mereka nggak percaya kalau karamah itu ada. Ya, nah, jadi dalil mereka ini ngawur. Mereka katakan dengan adanya karamah, kalau kita percaya karamah, sehingga kedudukan mukjizat nggak ada apa-apa. Orang kepada manusia biasa aja karamah kharigul adah bisa terjadi. Nah, jadi kalau kharigul adah itu terjadi kepada Nabi, apa bedanya yang terjadi dengan orang biasa? Nah, jadi dia menganggap bahwa iman adanya karamah itu menjadi qadahun dalam akidah tentang mukjizat. Atau mereka menganggap ada kekhawatiran kalau karamah itu saudara menjadi nakdul mukjizat atau nakdul nubuwah. Na'udzubillah min dzalik. Islamic Brotherhood Television. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya silakan semua buka kitab Manahijut Tamyiz halaman 88. Semuanya buka Manahijut Tamyiz. Kita sudah sampai fakrah ketiga, summat tafaqu. Baik, Hamzah, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min kitab Manahij at-Tamyiz بين أصول الدين وفروع الدين في العقيدة والشريعة والأخلاق عند أهل السنة والجماعة لسيد الوالد الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. ثم اتفقوا على وجود المعجزة للرسل والأنبياء ووجود الكرامة للأولياء ووجود المعونة للمؤمنين، واتفقوا على نزول عيسى بن مريم عليه السلام وقدوم الإمام المهدي عليه السلام وهو من ذرية فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على قبول أحاديث صحيحة سواء كانت متواترة أم آحادا في الأحكام والعقيدة والأخلاق، واتفقوا على وجود البرزخ ونعيمه وعذابه، وعلى وجود البعث والصراط والميزان والمحشر والشفاعة والرؤيا، واتفقوا على عدم تكفير أهل القبلة ومرتكب الكبيرة، واتفقوا على جواز الاختلاف في الفروع الظنية وعدم جوازه في الأصول القطعية. Hasbuk, jazakumullahu khairan jazaa, ahsantum. Baik ya kawan, kita lanjutkan. Di sini dikatakan summattafaqu ala wujudil mu'jizah lirrusuli wal anbiya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kita sedang membicarakan tentang ciri tanda daripada ahlus sunnah wal jamaah dalam urusan akidah. Sesuai judulnya Alamatul Madzahib Sunniyatil Aqdiyah. Nah, di antaranya ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa para rasul dan nabi mendapatkan
mukjizat. Sementara para aulia mendapatkan karamah. Nah, di sini kita berhenti sejenak. Kalau mukjizat, para nabi mendapat mukjizat, itu sudah disepakati oleh seluruh al-madhahibil islamiyah qatibatan. Jadi semua madhab Islam, bukan ahlus sunnah saja. Semua madhab Islam, bukan ahlus sunnah saja. Saudara, sampai Mu'tazilah sekalipun mengakui kalau para nabi dan rasul punya mukjizat, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan karamah. Nah, karamah ini saudara disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Allah berikan kepada para aulia, tapi diingkari oleh kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya, tidak yakin adanya karamatul aulia. Nah, maka itu di sini kita masukkan, ini termasuk daripada ciri ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ciri ahlus sunnah wal jamaah ini ada dua. Ada usuluddin, saudara, yang memang sama saja dengan yang bukan ahlus sunnah. Percaya tentang mukjizat, itu usuluddin. Baik ahlus sunnah maupun bukan ahlus sunnah itu percaya. Tapi tetap kita masukkan bahwa itu merupakan bagian dari ciri ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah usulul madhab. Nah, karamah ini termasuk usulul madhab. Usul madhab ahlus sunnati wal jamaah. Kita tidak katakan dia usuluddin, tapi kita katakan dia usul madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi hanya ahlus sunnah wal jamaah yang percaya ini, sementara Mu'tazilah tidak mempercayainya. Nah, nanti insya Allah di dalam risalah ini ada pembahasan khusus tentang ini, itu di halaman 200-an ya ikhwan. Di sini mari kita lihat sebentar. Innal mu'tazilata ankaru karamatil awliya li'annahum ra'u annahu la yajuzu an yudhira ala hadal had illa wa yadullu ala nubuwah. Kama dzakarahul Ghadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Jadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili ini tokoh Mu'tazilah. Nah, dengan tegas dia mengingkari adanya karamah, saudara. Karena ada kekhawatiran di kalangan Mu'tazilah, karamah ini bisa jadi saingan mukjizat. Nah, karamah ini nanti sulit dibedakannya dengan mukjizat ya kawan. Nah, kemudian dikatakan wastadalla ala dzalika bi annahu. Dia punya dalil di antaranya, saudara, laukanat, saudara, tadhar alal aulia, andai kata karamat itu memang ada dimiliki oleh para wali, beliau katakan lakanat bi antadhara ala salafis salih min kibaris sahabati aula bi antadhar ala ghairihim mimman nasukku fi halihim. Jadi dia dikatakan kalau di tangan aulia saja karamah itu bisa ada, mestinya karamah terjadi dimiliki oleh para sahabat Nabi mimbabil aula. Nah, mimbabil aula para sahabat Nabi, kibarus sahabat juga punya karamah semua. Nah, bagaimana bisa kibarus sahabat yang begitu kita yakini akan kebenaran mereka yang tidak kita ragukan, saudara, sementara para aulia yang kadang-kadang diperdebatkan, yaitu daripada kredibilitas orangnya, kok bisa memiliki karomah, sementara para sahabat sendiri, saudara, menurut Mu'tazilah ya, bukan menurut Ahlus Sunnah, sahabat sendiri nggak kelihatan karamahnya. Padahal kibarus sahabat itu banyak, mana cerita karamah mereka? Walaupun ini dibantah oleh Ahlus Sunnah, karena kita lihat dalam beberapa riwayat bagaimana karamahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karamahnya Umar Ibn Khattab, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena cerita karamah sahabat ini dianggap nadir oleh Mu'tazilah, dianggap tidak ada, maka mereka menganggap terjadinya karamah di generasi setelah sahabat, saudara, sesuatu yang tidak mungkin. Di sahabat aja hampir nggak ada. Kemudian kita lihat lagi, saudara,
tanggapan atau respon ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sikap daripada Mu'tazilah tersebut. Di antaranya kita bisa lihat keterangan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Saudara, beliau mengatakan tentang Mu'tazilah Qadariyah, wa ankaratil qadariyah karamatil awliya li'annahum lam yajidu fi ahli bid'atihim da karamatin. Ini menarik nih. Nah, jadi dikatakan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, wa ankaratil qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah ini mengingkari karamatil awliya. Kenapa? Li'annahum lam yajidu, karena mereka belum pernah mendapatkan fi ahli bid'atihim, di golongan mereka semua, saudara, para ahli bid'ah, da karamatin, yang punya karamah. Nah, jadi Abu Mansur bilang jangan kaget kalau Mu'tazilah nggak percaya sama karamah. Kenapa? Karena ulamanya nggak ada yang punya karamah. Karena ulamanya nggak ada yang punya karamah, karena tokoh-tokoh mereka nggak ada yang punya karamah, saudara, sehingga mereka nggak percaya kalau karamah itu ada. Ya, ikhwan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, fa ankaru ma haramuhu bisu'mi bid'atihim wa dhannu anna ijazati zuhuril karamatil awliya yaqdah fi dilalatil mu'jizah ala nubuwah. Nah, jadi dalil mereka ini ngawur. Mereka katakan dengan adanya karamah, kalau kita percaya karamah, sehingga kedudukan mukjizat nggak ada apa-apa. Orang kepada manusia biasa aja karamah kharigul adah bisa terjadi. Nah, jadi kalau kharigul adah itu terjadi kepada Nabi, apa bedanya yang terjadi dengan orang biasa? Nah, jadi dia menganggap bahwa iman adanya karamah itu menjadi qadahun dalam akidah tentang mukjizat. Atau mereka menganggap ada kekhawatiran kalau karamah itu, saudara, menjadi naqdul mukjizat atau naqdul nubuwah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya punya guru, saya punya dosen pembimbing di Universitas Sains Islam Malaysia waktu saya mengambil S3, ya ikhwan. Beliau seorang ahli tentang firaq. Nah, di dalam salah satu kitab karangannya, beliau banyak mengarang kitab dalam bahasa Arab tentang firqah-firqah, saudara, khususnya tentang Syiah, soal Mu'tazilah, dan seterusnya. Di antara yang beliau terangkan dalam salah satu bukunya, wa yabdu anna as-sabab alladhi adda bil mu'tazilati ila rafdi karamatil awliya was salihin huwa khaufuhumus syadid ala mu'jizatir rusul minan naqd. Jadi dikatakan sebab yang kelihatan yang menyebabkan Mu'tazilah ini menolak daripada karamatul awliya dan salihin adalah khaufuhum asyadid, takut mereka yang begitu kuat atau berlebihan ala mu'jizatir rusul, terhadap mukjizatnya para rasul, minan naqd, daripada pembatalan. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka khawatir kalau karamah ini diangkat bisa menjadi pembatal daripada mukjizat. Jadi apa artinya mukjizat? Mukjizat yang kita gaung-gaungkan dengan sesuatu yang kharigul adah, begitu dahsyat milik para nabi, kok tiba-tiba ada karamah yang kharigul adahnya nggak beda dengan mukjizat. Karena sama-sama kharigul adah. Nah, jadi dikhawatir nanti kalau ada karamatul aulia yang seperti itu membuat mukjizat jadi tidak istimewa lagi. Membuat mukjizat itu jadi tidak sesuatu yang dahsyat lagi sebagaimana yang kita gambarkan dan bayangkan selama ini, ya ikhwan. Maka itu fahawalu biqadril imkan wat taqah. Maka itu mereka berusaha sekuat tenaga an yub'idu ayatu subhatin antalhaq bidilalatil mu'jizah, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga apa saja yang bisa mengganggu daripada eksistensi mukjizat itu mereka tolak, saudara. Nah, kemudian kenapa liyahtasbihan nabi wahdahu duna ghairi, supaya kharigul adah itu betul-betul hanya khusus keistimewaan nabi, saudara, bukan diberikan kepada selain nabi. Nah, jadi ini yang jadi persoalan. Jadi yang jadi persoalan adalah
bahwa karamah itu ada kejadian-kejadian yang khariqul ada, yang zahir kejadiannya, realita faktanya mirip dengan mukjizat, sama-sama khariqul ada, saudara. Nah, di sini ditolak oleh Mu'tazilah. Yang namanya khariqul ada yang sedemikian rupa itu hanya untuk para nabi, bukan untuk para wali. Nah, jadi supaya kita tahu kalau Mu'tazilah itu menolak karamah, ya kawan. Kemudian di bagian lain dikatakan wa fi ra'yina anna inkara Mu'tazilah lil karamah bihujjatin anna itsbataha yujibu ishtibahil wali bin nabi batil. Nah, jadi sebetulnya ingkarnya Mu'tazilah dengan berdalih bahwa mukjizat itu bisa karamah itu bisa membatalkan mukjizat, saudara, kewalian itu bisa membatalkan nubuah, batil, sesuatu yang batil, dan itu memang berlebihan, ya ikhwan. Wa dzalika anna al-karamata qad thabatat bisyara' wal masyahid. Sebab karamah ini, saudara, sudah terbukti nyata, fakta, banyak yang menyaksikan dan banyak yang mengalaminya, para aulia, para sholihin. Nah, sehingga nggak mungkin untuk kita tolak keberadaannya. Wa amma qadiyatul ishtibah, adapun kesamaran antara karamah dengan mukjizat, saudara, fa ghairu sahihin li bu'dihi 'anil waqi'. Nah, jadi nggak betul, nggak benar, saudara. Idhafa ila anna nabi sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya fala yunafisuhu ahad ba'dahu bil mu'jizatin nabawiyah. Jadi kekhawatiran kaum Mu'tazilah bahwa ditunjukkannya karamah-karamah para aulia bisa menjadi pembatal mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang batil dan tidak logis. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam sebagai nabi yang terakhir, saudara, tidak ada lagi yang menandingi, menyainginya dalam soal mukjizat. Jadi karamah-karamah yang datang setelah mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam sama sekali tidak akan pernah membatalkan mukjizatnya Nabi, apalagi membatalkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saudara, karena memang Nabi akhirul anbiya fala yunafisuhu ahadun ba'dahu bil mu'jizatin nabawiyah. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Dan di dalam Al-Quran cerita soal karamah ada yang dimiliki oleh bukan para nabi. Salah satunya karamah itu Ahlul Kahfi. Ahlul Kahfi itu bukan mukjizat, saudara, karamah. Kemudian lagi yang berikutnya lagi kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kita bisa lihat karamah Asif Sahib Sulaiman. Saudara, Asif juga punya karamah. Bagaimana dia bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis, saudara, lebih cepat daripada kejapan mata dengan jarak yang begitu jauh. Itu juga karamah. Karena yang melakukan itu bukan seorang nabi, tapi abdun soleh, hamba yang soleh. Kemudian begitu juga karamah Sayyidah Maryam, saudara. Ahlus sunnah wal jamaah yang muktamad bahwa Sayyidah Maryam bukan nabi. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lemah mengatakan nabi itu bisa perempuan, tapi Ahlus sunnah wal jamaah yang muktamad nabi itu enggak perempuan, nabi itu laki-laki. Nah, sekarang kita lihat, baca Quran, Sayyidah Maryam alaihissalam, berapa banyak karamah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, saudara, artinya kalau ashabul kahfi Allah berikan karamah, mereka bukan nabi. Kalau Siti Maryam Allah berikan karamah, beliau bukan nabi. Kalau Asif di zaman Nabi Sulaiman Allah berikan dia karamah, beliau bukan nabi, saudara. Artinya ini dalil dari Al-Quran bahwa orang yang bukan nabi bisa, saudara, dengan izin Allah melakukan hal-hal yang khariqul ada. Bisa melakukan hal-hal yang khariqul ada dengan izin Allah. Nah, khariqul ada yang didapat oleh yang bukan nabi, itulah yang disebut oleh para ulama dengan istilah karamah. Baik, cukup sampai di situ saja tambahannya. Mari kita kembali ke halaman 88. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat
bahwa para rasul dan nabi dapat mukjizat, aulia ada dapat karamat, bahkan orang beriman yang biasa pun bisa mendapatkan maunah. Kadang-kadang ada pertolongan-pertolongan Allah di luar logika dia, saudara. Seharusnya sudah terjadi sesuatu, tahu-tahu dengan izin Allah nggak terjadi. Nah, itu kita jangan salah mengistilahkan. Kalau itu terjadi kepada orang mukmin biasa, saudara, jangan kita sebut itu sebagai mukjizat. Tidak juga kita sebut karamah, tapi biasanya kita sebut ma'unah. Siapapun bisa dapat ma'unah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ahlus Sunnah juga wattafaqu ala nuzuli Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah semua bahwa Nabi Isa akan datang, akan turun pada saatnya nanti. Wa qudumil Imamil Mahdi. Dan sepakat juga Ahlus Sunnah bahwa Imam Mahdi akan datang. Hanya saja ada perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Syiah juga yakin Imam Mahdi akan datang. Ahlus Sunnah juga yakin Imam Mahdi akan datang. Hanya bedanya saudara, dan Ahlus Sunnah dan Syiah juga sama-sama yakin bahwa Imam Mahdi itu turunan Sayyidatuna Fatimatus Zahra, saudara. Sama. Hanya bedanya kalau Syiah meyakini Imam Mahdi itu adalah imam ke-12 mereka. Yang mereka yakini pada saat kecil, saudara, anak tersebut, imam tersebut hilang entah kemana. Kemudian mereka yakini bahwa imamnya itu akan kembali, akan datang, saudara, di akhir zaman nanti. Jadi Imam Mahdi putra dari Imam Hasan Al-Askari dan seterusnya. Ini keyakinan Syiah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, tidak punya keyakinan seperti itu. Kita meyakini Imam Mahdi pasti datang. Dan ya, dia keturunan Fatimah Zahra. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang mana orangnya? Wallahu a'lam. Yang jelas, Nabi sudah sebutkan banyak hadis tentang ciri-cirinya, tentang tanda-tanda kedatangannya, dan apa yang disampaikan oleh Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti benar. Nah, kemudian wattafaqu ala qabul ahadits sahihatin sawa'an kanat mutawatirah am ahad fil ahkam wal aqidah wal akhlaq. Nah, ini menarik. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa suatu hadis yang sahih atau hasan, saudara, wajib dijadikan dalil. Wajib dijadikan dalil, bukan boleh. Wajib dijadikan dalil baik dalam urusan akidah, syariat maupun akhlak. Wajib dijadikan dalil. Nah, kenapa ini kita garis bawahi? Lagi-lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak menerima hadis ahad walaupun sahih dalam urusan akidah. Dalam urusan hukum dia terima. Dalam urusan akhlak Mu'tazilah terima. Tapi dalam urusan akidah Mu'tazilah tidak terima dalil hadis ahad. Dengan alasan karena hadis ahad itu zonniyatus subut. Sifat subutnya zonni. Sedangkan masalah akidah harus yang qat'i. Jadi karena itulah banyak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditolak oleh Mu'tazilah, saudara. Seperti adanya pertanyaan munkar nakir, seperti adanya azab kubur, seperti adanya syirat, saudara, ditolak oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang, ya memang hadisnya ada, tapi hadisnya ahad, walaupun itu hadis sahih. Nah, ternyata di sekitar kita juga ada organisasi yang mengikuti pemikiran ini. Jadi kalau di sekitar kita ada organisasi, saudara, yang dia nggak percaya adanya pertanyaan munkar nakir, nggak percaya adanya azab kubur, saudara, karena mengikuti metode pemikiran Mu'tazilah. Nah, kalau Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mau hadisnya mutawatir, mau hadisnya ahad, selama dia sahih wajib dijadikan dalil. Wajib dijadikan dalil, baik dalam urusan akidah
maupun dalam urusan ahkam, urusan syariat, ataupun juga dalam urusan akhlak. Ya, ikhwan. Nah, makanya ada buku judulnya Fajrul Islam, Fajar Islam, yang karang Ahmad Amin, salah satu ulama di Mesir. Buku itu sudah diterjemahkan dan dulu pernah dijadikan sebagai buku daras di beberapa IAIN di Indonesia, saudara. Dia bercerita, dia katakan, hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Hadis mutawatir itu sangat sedikit, sedangkan ahad sangat banyak. Namun demikian, walaupun hadis ahad itu, hadis mutawatir itu sedikit, sementara ahad yang banyak, hadis ahad boleh dijadikan dalil. Itu gara-gara kata boleh, saudara, diserang oleh ulama-ulama sedunia Ahmad Amin. Nah, karena apa? Karena berpegangan kepada hadis sahih, saudara, bukan boleh, wajib. Dari mana datangnya boleh, saudara? Wajib berpegang kepada Al-Quran dan wajib berpegang kepada hadis sahih, saudara. Sahihnya itu mau mutawatir, mau ahad, nggak ada masalah. Yang penting selama dia hadis sahih, wajib dijadikan dalil. Nah, itu. Kecuali ada yang menolak beberapa hadis sahih sebagai dalil, tapi dengan hujah yang lain yang dianggap lebih kuat. Nah, kalau itu namanya bukan menolak hadis sahih, bukan. Nah, karena dia punya kaidah. Nah, contoh, saudara, di dalam Sahih Muslim ada dua hadis yang bertentangan, sama-sama sahih. Yang satu mengatakan kalau Nabi itu, saudara, saat menikahi Ummu Salamah, saudara, dalam keadaan ihram. Ihram, saudara, karena kan orang kalau ihram ini kan sebetulnya nggak boleh dia menikah. Tapi ini hadis mengatakan Nabi menikahi Ummu Salamah dalam keadaan ihram. Sementara hadis yang satunya kebalikannya, sama-sama di Sahih Muslim. Bahwa Nabi waktu menikahi Ummu Salamah sudah halal, sudah tahallul. Nah, ini bagaimana nih, dua-duanya sama-sama sahih. Dua-duanya di Sahih Muslim, saudara. Nah, terus bagaimana cara ulama ngambilnya? Digabung nggak mungkin. Kontradiktif, saudara. Nah, madhab Syafi'i menimbang dua hadis sangat kuat, saudara. Ummu Salamah, riwayat yang pertama, riwayat Ummu Salamah, saudara, bahwa Nabi menikahiku dalam keadaan ihram. Ummu Salamah sebagai pelaku sigara. Riwayat yang kedua, riwayat Ibn Abbas. Ibn Abbas bukan pelaku sigara, tapi Ibn Abbas ahli fikih, saudara, faqih, alim, fahim. Nah, sekarang ulama di sini terbelah. Mana yang mesti didahulukan, pelaku sigara apa yang faqih? Abu Hanifah mengambil pelaku sigara lebih kuat. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah orang ihram menikah nggak apa-apa, saudara. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang diambil yang afqah. Mana perawinya yang lebih ngerti hukum, saudara? Lebih paham, Abdullah ibn Abbas. Nggak ada yang mengingkari kalau Abdullah ibn Abbas itu orang yang sangat paham hukum, saudara. Nah, karenanya mazhab Syafi'i ngambil riwayat yang Ibn Abbas, saudara. Nah, sehingga di sini lalu bagaimana jawab kita tentang hadis Ummu Salamah? Ya. Bisa jadi Ummu Salamah pada saat meriwayatkan sesuai dengan apa yang dilihat. Yang dilihat Nabi masih pakai ihram. Mungkin waktu Nabi tahallulnya beliau nggak ngelihat. Nah, kan tahallul kan nggak mesti langsung pakai baju biasa. Nah, bisa jadi Nabi sudah tahallul, sudah potong rambutnya, istri nggak tahu. Istri tahunya masih pakai baju ihram. Maka dikatakan masih ihram, saudara. Maka itu ditakwilkan. Mungkin Ummu Salamah
menilai hanya apa yang dilihat. Sedangkan Ibn Abbas menilai dari keilmuan, saudara. Dari keilmuan yang itu jelas juga, saudara, bahwa apa yang disampaikan Ibn Abbas banyak diterima oleh sahabat yang lain. Ini sebagai contoh saja. Kalau terjadi hal seperti itu, kita di sini bukan mau bahas fikih nih. Jangan nanti ada yang nanya-nanya soal fikih di sini, saudara. Kita bahas itu hanya ingin menunjukkan, saudara, supaya kita tahu kalau ada satu hadis sahih, kemudian gak dipakai oleh satu madhab, jangan langsung itu madhab dituduh, oh dia gak pakai hadis sahih. Satu. Kedua, jangan juga ada yang memanipulasi ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, idza sahhal hadits fahuwa madhabi. Kalau suatu hadis itu sahih, itu madhabku. Nah sekarang ini banyak orang di luar madhab Syafi'i mau pakai ilmu nipu-nipu. Nah dia mau tipu nih, karena masyarakat di Indonesia ini banyak yang bermadhab Syafi'i, saudara. Dia sodorkan satu hadis sahih, terus dia katakan, ente terima dong, ente kan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadits fahuwa madhabi. Ini madhab Syafi'i. Ini berbahaya sekali nih, saudara. Enggak begitu, saudara. Ya, Imam Syafi'i memang mengatakan seperti itu. Tapi tidak serta-merta setiap hadis sahih langsung kita jadikan sebagai madhab Syafi'i. Contoh, saudara. Contoh. Saudara, mari kita lihat. Dalam satu hadis sahih diceritakan bahwa suatu malam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah kehilangan Nabi di atas ranjangnya, tempat tidurnya. Ya karena kamar gelap, saudara, Sayyidatuna Aisyah bangun meraba. Nah begitu meraba, Sayyidatuna Aisyah bilang apa? Tahu-tahu yang dipegang tumit Nabi, saudara. Ternyata Nabi sedang sholat malam. Terus ada lagi hadis sahih yang lain. Saudara, Siti Aisyah juga cerita, aku pernah tidur. Nabi sholat. Setiap sujud, Nabi colek, aku punya kaki. Aku tarik, aku punya kaki. Orang lagi tidur, saudara. Nah ini dijadikan dalil, ini hadis sahih. Berarti Nabi lagi sholat, dicolek sama Sayyidatuna Aisyah, nggak batal wudunya. Ini hadis sahih. Nah kenapa mazhab Syafi'i di Indonesia kok kena istri batal wudunya? Kenapa nggak pakai ini hadis? Nah ini supaya kita lihat, saudara. Hadisnya memang sahih. Apa Imam Syafi'i dulu nggak baca tuh hadis? Apa a'imah di mazhab Syafi'i nggak baca itu hadis? Tunggu dulu, lihat dulu, saudara. Ternyata hadis itu udah dijawab oleh para a'imah dari mazhab Imam Syafi'i, saudara. Nah, Imam Syafi'i ini, saudara, punya kaidah, punya kaidah, saudara. Mari kita lihat. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat, saudara. Salah satu yang membatalkan wudu, kata Allah dalam Al-Quran, aulamastumun nisa. Kalau kamu menyentuh perempuan. Imam Syafi'i imamul lughah, saudara. Dan Imam Syafi'i menafsirkan bahwa lamsun di sini lamsun adi. Kulit ketemu dengan kulit. Saudara, ini ayat Al-Quran. Bagi Imam Syafi'i ayat ini sharih, saudara. Jadi kalau ada hadis ahad bertentangan dengan sharihul Quran, Imam Syafi'i ambil Quran dulu. Itu kaidah namanya, saudara. Jadi kalau hadis ahad, walaupun dia sahih, bertentangan dengan sharihul Quran, yang diambil Quran dulu, saudara. Nah, setelah diambil Al-Quran, lalu hadisnya bagaimana? Kan sahih, saudara. Nah, kalau hadisnya sahih, kita lihat dulu, saudara. Itu hadis memang sudah qat'i mananya sedemikian rupa atau tidak? Nah, mari kita lihat. Muncul pertanyaan. Apa ada dalam hadis yang menerangkan kalau Nabi menyentuh langsung kulit tangan beliau dengan kulit kaki Siti Aisyah? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Yang ada Siti Aisyah pegang tumit Nabi,
Kalau bicara tumit, Nabi sering pakai khuf. Bisa jadi saat itu Nabi tidak pakai khuf, bisa jadi juga pakai khuf. Berarti ada kemungkinan tidak itu? Ihtimal, nggak bisa dijadiin dalil. Kalau ihtimal dua begitu nggak bisa dijadiin dalil. Bisa begini, bisa begini. Dari mana Anda pastikan kulit ketemu kulit? Kira-kira jelas ya? Nggak ada. Siapa memastikan kulit ketemu kulit? Nah, karena di hadis itu nggak disebutkan itu musim panas atau musim dingin, Nabi pakai khuf atau tidak. Karena banyak riwayat kalau musim dingin Nabi sering pakai khuf, saudara. Tiap hari Nabi pakai khuf. Nah, kalau pakai khuf berarti yang disentuh bukan kulit Nabi, yang disentuh khufnya. Baik, sekarang soal kaki Siti Aisyah disentuh oleh Nabi pada saat Nabi sholat. Siti Aisyah tarik kakinya. Siti Aisyah sendiri mengatakan di situ lagi tidur. Yang namanya lagi tidur, sampai zaman sekarang banyak yang pakai selimut, saudara. Nggak ada keterangan dalam hadis. Pakai selimut apa enggak? Di musim apa itu kejadiannya? Kalau musim dingin, umumnya orang pakai selimut. Bukan zaman dulu aja, kita zaman sekarang juga masih banyak pakai selimut kalau tidur, saudara. Nah, karena hadis ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi Siti Aisyah pakai selimut, bisa jadi juga tidak pakai selimut. Itu namanya ihtimalat. Dalil yang ihtimal semacam ini tidak qat'i, saudara. Menunjukkan kepada dilalahnya tidak qat'i. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu, saudara, hadis tadi dalam mazhab Syafi'i nggak dijadikan dalil. Saudara, kalau yang namanya tersentuh istri tidak batal, nggak bisa jadi dalil. Kenapa nggak bisa jadi dalil? Karena ada kemungkinan lain. Nah, makanya tadi saya cuma mau menyampaikan, sekali lagi, kita bukan lagi bicara fikihnya. Kita lagi mau bicara bahwa Ahlus Sunnah itu punya ciri, saudara, hadis selamat sahih walaupun ahad wajib dijadikan dalil. Tapi jangan salah paham. Kalau ada 1-2 hadis sahih tidak dipakai oleh sejumlah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan berarti madhab tersebut menolak hadis sahih, bukan. Biasanya kalau dia tolak ada dalil lain yang lebih kuat, saudara. Nah, tapi kalau tidak ada dalil lain yang lebih kuat, maka pasti Ahlus Sunnah akan mengedepankan hadis yang sahih. Itu saja yang ingin saya garis bawahi, saudara. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya, karena Ahlus Sunnah ini memakai hadis sahih walaupun ahad dalam akidah, oleh karenanya wattafaqu Ahlus Sunnah sepakat ala wujudil barzah wa na'imihi wa adzabi wa ala wujudil ba'ats wasirat wal mizan wal mahsyar wa syafa'ah war ru'yah. Makanya Ahlus Sunnah sepakat, saudara, adab kubur itu ada, pertanyaan munkar nakir itu ada, mizan itu ada, sirat itu ada, walaupun sebagian hal tersebut dalilnya adalah hadis ahad. Nah, jadi enggak jadi masalah hadis ahad bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, wattafaqu ala adami takfiri ahlul qiblah wa murtakibil kabirah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak boleh kita mengkafirkan ahlul qiblah. Makanya madhab di luar Ahlus Sunnah nggak boleh sembarangan untuk kita kafirkan. Seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, nggak boleh sembarangan kita kafirkan. Apalagi murtakibil kabirah, orang yang berbuat dosa besar, penzina, pemabok, pembunuh. Kita boleh katakan mereka orang-orang berdosa. Kita boleh katakan mereka-mereka ahlul ma'asi. Kita boleh katakan mereka-mereka itu, saudara, yaitu para pendosa, orang-orang para pelanggar hukum. Tapi nggak boleh untuk kita kafirkan mereka, kecuali kalau mereka halalkan perbuatan maksiatnya, saudara. Nah, jadi Islam ini menarik. Ada orang mabok, ada orang berzina, ada orang judi. Dia dosa besar, tapi dia nggak kafir, saudara. Selama dia tidak menghalalkan itu, apa-apa yang dia kerjakan. Ada orang, dia nggak mabok, dia nggak judi, dia nggak zina. Tapi dia berpendapat zina itu halal. Kafir, saudara. Walaupun dia nggak zina.
Nah, jadi hati-hati soal etikot ini berbahaya, saudara. Nah, soal etikot ini, saudara, walaupun kita nggak kerjakan, tapi begitu punya keyakinan bahwa judi itu halal, zina itu halal, saudara, maka murtad, dia keluar dari Islam. Walaupun dia tidak melakukannya. Justru orang yang melakukannya, dia berzina, dia berjudi, dia tenggak minuman keras, tapi diakui itu semua haram. Diakui dia berdosa. Dia nggak kafir, dia nggak murtad, saudara. Tapi dia berdosa besar. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah. Nah, prinsip inilah yang dibahas oleh kitab kita ini, saudara. Kitab kita ini nanti akan mempelajari metodologi, kaidah-kaidah, saudara, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat, baik dalam urusan akidah, syariat, maupun akhlak. Kapan kita boleh mengkafirkan orang, dan kapan kita tidak boleh mengkafirkan orang. Tujuan daripada kitab ini, risalah ini tidak lain dan tidak bukan membekali kita agar kita mampu membedakan antara usuluddin dan furuuddin serta usulul madhab, sehingga kita tidak salah dalam menyikapinya. Ya, jangan sampai usuluddin disikapi sebagai furuuddin, atau sebaliknya furuuddin disikapi sebagai usuluddin. Itu berbahaya. Seperti yang sudah berkali-kali saya contohkan di majelis ini, saudara, bagaimana saudara kelompok Salafi atau menyebut dirinya Athari atau lebih terkenal dengan sebutan Wahabi, saudara. Seringkali mereka melihat masalah-masalah furuuddin sebagai usuluddin. Ini jadi blunder. Contoh seperti masalah tabarruk atau tawassul. Itu urusan furu'ul aqidah. Itu bukan usulul aqidah. Itu masalah furu'uddin. Yang orang silakan aja berbeda pendapat, selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini masalah furu'. Tapi kelompok Wahabi melihat ini masalah usul. Begitu mereka melihat ini masalah usul, saat mereka lihat kelompok lain bertawassul, bertabarruk, langsung dikafirkan. Bahaya sekali kalau orang nggak bisa membedakan antara usul dan furu. Dan paling berbahaya manakala furu dianggap usul, saudara. Nah, itu nggak boleh terjadi. Atau yang kedua, kelompok liberal, saudara. Kelompok liberal, saudara, sering menjadikan usul sebagai furu. Ini persoalan usul ini. Contoh seperti apa, saudara? Persoalan usul. Seperti keyakinannya Ahmadiyah, Qadianiyah, yang meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini persoalan usuluddin, saudara. Nggak boleh kita berbeda. Nah, tiba-tiba Ahmadiyah Qadianiyah berbeda. Kelompok liberal melihat nggak apa-apa beda, saudara. Karena ini kan khilafiyah. Ini kan cuma perbedaan pendapat. Kenapa begitu? Karena mereka anggap ini furu, bukan usul, saudara. Jadi manakala furu dianggap usul, orang gampang mengkafirkan. Manakala usul dianggap furu, orang akan kebablasan dalam toleransi, saudara. Nah, jadi tuh jaga, hati-hati tuh. Nah, orang kalau usul dianggap furu, ya dia bakal kebablasan udah. Semua akhirnya dianggap furu. Soal Ahmadiyah dianggap furu, soal campur aduk agama dianggap furu, saudara. Nah, kalau semua sudah dianggap furu, dia akan toleransi terhadap hal tersebut, saudara. Nah, maka itu tujuan daripada pembacaan kitab ini adalah bagaimana kita membekali diri untuk mampu membedakan antara usul dan furu dan menyikapinya secara benar. Dalam usul, perbedaan dalam usul itu disebut penyimpangan, sehingga harus diluruskan. Perbedaan di dalam furu itu yang disebut khilafiyah, yang mana kita harus tenggang rasa, jiwa besar, dada lapang, harus toleransi, nggak boleh gampang mengkafirkan atau menyesatkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya wattafaqu ala jawazil ikhtilaf. Ini yang barusan kita sudah jelaskan. Mereka semua sepakat, saudara, boleh kita berbeda pendapat fil furu'idz dzanniyah, di dalam urusan furu yang bersifat dzanni. Wa adamu jawazih fil usulil qat'iyyah. Tidak boleh
untuk kita berbeda di dalam usul yang qat'iyah. Baik, sampai di sini saya mau ingatkan, usuluddin kadang-kadang disebut qawati'uddin. Kadang-kadang juga disebut doruriyatuddin. Maksudnya doruriyatuddin sesuatu yang doruri, nggak bisa enggak. Ya, ikhwan. Kadang-kadang juga disebut qat'iyatuddin. Nah, jadi usuluddin, qat'iyatuddin, qawati'uddin, saudara. Nah, itu semua maksudnya sama. Maksudnya adalah pokok-pokok ajaran agama. Jadi mau disebut usuluddin boleh, mau disebut qawati'uddin boleh, mau disebut qat'iyatuddin boleh, mau disebut doruriyatuddin juga boleh. Ya, ikhwan. Atau sesuatu, kalau kita pakai bahasa Indonesia, usuluddin itu adalah sesuatu yang pasti benar, mustahil salah. Sesuatu yang qat'i, mutlak benar, mustahil salah. Nah, jadi kalau ada yang ngajar, hati-hati. Anak-anak SD, SMP banyak diajarkan, saudara, ajaran-ajaran yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Nah, ini sudah masuk ke SD, ke SMP kita ajaran semacam ini. Ada satu prinsip yang berbunyi tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Nah, ini paham relativisme. Segala sesuatu itu relatif, saudara, nggak mungkin benar secara mutlak. Nah, paham ini sangat berbahaya kalau dibawa ke dalam urusan agama. Kenapa? Karena dalam agama Islam, saudara, ada yang mutlak benar. Dan memang kita akui ada juga yang relatif. Yang relatif itu masalah yang khilafiyah. Tapi kalau masalah usuluddin, qat'iyatuddin, qawati'uddin, doruriyatuddin, saudara, ini mutlak benar, mustahil salah. Contoh, Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Bicara tentang keesaan Allah mutlak benar, mustahil salah, saudara. Nggak boleh kita bilang relatif. Oh, keesaan Allah itu relatif, bisa benar, bisa enggak. Murtad kita, saudara. Nah, jadi dalam Islam itu ada kebenaran mutlak, itu ada. Muhammad sebagai nabi, mutlak benar. Muhammad diangkat menjadi rasul, mutlak benar. Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutlak benar, mustahil salah. Ya. Nah, jadi jangan nanti kita mudah menerima. Ada yang bilang, oh tidak ada itu kebenaran mutlak. Kalau ada yang bicara begitu langsung stop dulu ya. Tunggu dulu. Ini nggak ada kebenaran mutlak. Maksudnya apa nih? Saudara, kalau ucapan manusia, pendapat kita, saudara, ya, bainar rad wal gobul. Ucapan kita semua bisa diterima, bisa ditolak, relatif. Tapi kalau ucapan Nabi, nggak ada bainar rad wal gobul, saudara. Apalagi kalau itu firman Allah. Tidak ada itu yang namanya bainar rad wal gobul. Wajib kita terima. Firman Allah dan sabda Nabi wajib kita terima. Kenapa? Karena mutlak benar. Jadi kalau pertanyaannya, adakah kebenaran mutlak? Jawabnya ada. Apa itu kebenaran mutlak? Qat'iyatuddin, kebenaran mutlak. Doruriyatuddin, kebenaran mutlak. Usuluddin, saudara, kebenaran mutlak. Nah, kalau yang khilafiyah, masih boleh orang bilang, ini kan relatif, bisa benar, bisa salah. Kalau pendapat manusia, ya. Pendapat saya, pendapat Anda, relatif. Bisa benar, bisa salah, saudara. Tapi kalau udah firman Allah sama sabda Nabi, saudara, mutlak benar. Nah, itu yang ingin kita garis bawahi. Saya rasa cukup ya, ikhwan, soal manahijut tamyiznya.